Halo dulur, gimana kabar? Aman? Wifi aman? Kota full? Bingung mau ngapain? Yap, rebahan dan nonton Rizoli. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum ibadah atau sholat dulu lah. Jangan sampai video ini membuat kalian lupa akan kewajiban coy. Gimana? Udah sholat? Oke, tarik sis, lanjut. Tarik sis, semua. Oke. Terobos aja lah anjing ah. Goblok. Meluncur. Kabur. Bisa. Woi, bantuin lah goblok. Bisa itu bro. Gua datang. Di mana ada bayang, di situ ada saya. Halo guys, silok mas, silok. Cerita bermula pada tahun 2563. Perang katastrofik yang dikenal sebagai kejatuhan telah membuat bumi hancur. Ketika seorang ilmuwan cyborg yang bernama Dr. Dyson Aido menemukan sebuah cyborg wanita tanpa tubuh tetapi dengan otak manusia yang sepenuhnya utuh di daerah rongsokan metropolis yang kotanya bernama Iron City. Bagi kalian yang tidak tahu apa itu cyborg, ya cyborg itu adalah sebuah hal dengan bagian tubuh organik sekaligus biomekatronik. Jadi semacam gabungan lah ya antara bahan organik atau tubuh organik dengan mesin gitu guys ya. Oke, di sini paham kan? Lanjut. Ketika Alita terbangun dari tidurnya, Alita bertemu dengan Dr. Aido, menanyakan apakah semua bagian berfungsi dengan baik. Tidak sendiri, Dr. Aido juga ditemani oleh asistennya yang bernama Gerhard. Aido membangunkan kembali cyborg tersebut yang tidak memiliki ingatan tentang masa lalunya dan menamainya Alita. Kenapa dinamakan Alita? Nanti akan kuceritakan di pertengahan film coy. Kemudian Dr. Aido pun mengenalkan seluruh kota kepada Alita. Ketika sedang berjalan-jalan santuy, Alita melihat siaran TV olahraga kompetitif bernama Motorball. Di tengah kota, Alita bertemu dengan remaja laki-laki yang bernama Hugo. Ia berteman baik dengannya. Di keesokan harinya, ketika Alita hendak keluar, ia bertemu dengan seseorang wanita misterius. Wanita tersebut bernama Siren. Sekaligus ternyata adalah mantan istri dari Dr. Aido sendiri. Kembali ke Alita, ia bertemu dengan Hugo. Di tengah perbincangannya dengan Hugo memperkenalkannya pada olahraga kompetitif bernama Motorball. Perlombaan bertangan royal di mana cyborg bertarung sampai meninggoy, merebutkan bola sebagai start pemenangan pertandingan dan mencetak skor. Setelah bermain motorball, Alita bertemu dengan seorang cyborg. Tapi ini tuh cyborgnya Hunter Warrior yang bernama Zapan. Singkat cerita, ketika Alita dan Hugo sedang berjalan-jalan santuy, Hugo menceritakan mimpinya kepada Alita, yaitu pindah ke kota langit yang kaya yang bernama Zalem. Pada suatu malam, saat Alita menemukan bahwa Aido adalah Hunter Warrior atau pemburu bayaran, Alita pun mengikutinya dan mereka bertemu 3 pembunuh cyborg yang dipimpin oleh Grewiska. Ketika Aido terluka, Alita secara naluriah menyerang cyborg tersebut dan meninggoykan 2 dari mereka sementara merusak Grewiska sebelum ia mundur di bawah tanah. Akhirnya, Alita menemukan kembali keahliannya dalam seni bela diri kuno, yaitu Panzerkunst. Pada saat bertarung, Alita mengingat suatu bahwa dirinya dulu ikut dalam peperangan besar yang terjadi di bulan. Keesokan harinya, Dr. Aido menceritakan bahwasanya ia menamai Alita sesuai nama putrinya yang telah meninggoy dulu. Bahkan memasangkannya di tubuh yang telah ia bangun untuk Alita asli. Jadi tubuh yang dibuat Dr. Aido itu adalah tubuh yang akan diberikan ke anaknya dulu. Jadi anaknya dulu bernama Alita gitu ya lur. Oke, di sini paham kan? Sebelum ia dibunuh oleh cyborg yang gak ada otak, ku tengok tadi ya, yang membuat Dr. Aido menjadi Hunter Warrior untuk meninggoykan si cyborg tadi sekaligus dapat cuan. Oke, di sini paham? Lanjut. Di tengah perbincangan antara Alita dengan Dr. Aido, ada hal yang menarik teman-teman ya, bahwasannya Alita saat itu juga berumur 300 tahun. Hal ini
disebabkan oleh jantung Alita sendiri yang sangat kuat sehingga ia bisa bertahan selama itu, dan Dr. Aido pun mencegah Alita untuk menjadi Hunter Warrior. Singkat cerita, Alita diajak Hugo untuk menobar pertandingan motorball. Di situ Hugo menceritakan bahwasannya cara menuju ke Zalem, kota di atas langit, yaitu dengan menjadi juara terakhir, atau bisa dibilang pemain yang tidak terkalahkan akan terpilih menuju ke Zalem. Di sini dia juga bertemu dengan Victor yang mengelola motorball. Keesokan harinya, Alita menemukan dan membawa pulang tubuh Berserker dari ARM yang jatuh di luar kota. Aido menolak untuk memasangkan di dalam tubuh, takut akan konsekuensi yang ditimbulkan dengan tubuh itu. Karena kapal itu milik faksi lawan dalam perang yang menghancurkan kota-kota langit lainnya. Ini menunjukkan bahwa Alita pada awal bagian dari pasukan musuh. Ngamuk dengan Aido, Alita sendiri mendaftar sebagai Hunter Warrior. Suatu malam, dia dan Hugo memasuki Kansas Bar dan bertemu dengan Zapan, yaitu Hunter Warrior yang menggunakan pedang Damaskus. Alita datang untuk meminta Hunter Warrior lain dalam membantunya mengalahkan Grewiska. Tetapi mereka menolak karena Grewiska tidak ada dalam daftar orang yang dicari dalam Hunter Warrior. Di sana terjadi pertarungan sengit. Tiba-tiba Grewiska datang dengan badan yang telah di-upgrade cuy, dan menantang Alita untuk melakukan pertandingan ulang. Mengungkapkan dia dikirim oleh bosnya. Bosnya itu bernama Nova. Tubuh Alita diiris oleh jari-jari tajam Grewiska, membuatnya menjadi hanya tersisa bagian atas, lengan kiri, dan kepala cuy. Tetapi ia mampu merusak mata Grewiska dengan lengannya yang tersisa, memungkinkan Aido, Hugo, dan Hunter Warrior lain untuk memaksanya mundur. Aido mencangkokkan Alita di tubuh Berserker yang secara otomatis berinteraksi dengan sistemnya. Oke, di sini kalian paham? Kalau paham, oke lanjut. Dengan tubuh barunya, Alita memasukkan namanya dalam lomba uji coba motorball. Tetapi Aido menemukan bahwa konsisten lain adalah Hunter Warrior dan cyborg penjahat yang disewa oleh Victor untuk meninggoikannya. Selama perlombaan, Hugo yang membuat Alita jatuh cinta memanggil Alita dan memintanya untuk menemuinya di gereja yang ditinggalkan. Setelah Alita menyingkirkan konsisten motorball lainnya, dia menuju ke gereja tua dan dihadapkan oleh Zapan, seorang pemburu hadiah cyborg yang telah menangkap Hugo. Alita mengetahui bahwa Hugo menghabiskan malam-malamnya menyerang cyborg dan mencuri bagian tubuh mereka untuk Victor, pencipta motorball, dengan Zapan menuduhnya sebagai pembunuh. Zapan kemudian secara fatal melukai Hugo. Tetapi Siren, mantan istri Aido, berhasil menyelamatkan hidupnya dengan membuat mengangkat kepalanya dan menggunakan hati Alita untuk menstabilkan otaknya. Oke, di sini paham? Zapan mencoba untuk menghentikannya, tetapi Alita memotong sebagian wajahnya dengan pedang Zapan sendiri. Oke? Singkat cerita, Aido mentransplantasikan kepala Hugo ke tubuh cyborg. Aido mengaku bahwa ini hanya kebohongan yang dibuat oleh Victor, dan bahwa warga kota besi atau Iron City tidak akan pernah bisa memasuki Zalem. Wah, angel. Hanya juara motorball yang bisa berharap untuk mencapai tujuan seperti itu. Singkat cerita, Alita memutuskan untuk menghadapi Victor, yang merupakan salah satu dari berbagai boneka yang dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh Nova, seorang ilmuwan Zalem yang kuat. Melalui Victor, Nova mengungkapkan pada Alita bahwa cairan telah dipanen untuk organnya dan kemudian memerintahkan Grewiska untuk membunuhnya. Akhirnya Alita bertarung dengan Grewiska lagi dan membunuhnya sebelum menusuk Victor.
mengatakan pada Nova bahwa dia membuat kesalahan dengan meremehkannya. Aku bukan anak kecil, paman. Aido kemudian memberitahu bahwa Alita, Hugo, telah melarikan diri dan berusaha keras untuk memanjat tabung pabrik menuju ke Salem. Alita yang mendengar hal itu segera memohon pada Hugo untuk kembali bersamanya. Tetapi tiba-tiba sebuah cincin berduri besar yang dipicu oleh Nova datang meluncur menuri tabung, merobek-robek tubuh Hugo dan melemparkannya ke udara. Anita berhasil meraih lengannya yang tersisa dan menggunakan pedangnya untuk mengamankan dirinya ke tabung. Sendi siku Hugo tidak bisa menahannya dan dia jatuh ke kematiannya, alias meninggoy dia, guys, meninggoy. Tetapi tidak sebelum dia bisa mengungkapkan selamat tinggal. Beberapa bulan kemudian, Alita telah menjadi atlet bintang dari turnamen motorball, mempersiapkan pertandingan final yang akan menentukan apakah dia bisa memasuki Salem. Saat orang banyak bersorak, dia mengarahkan pedangnya ke arah Salem. Sementara Nova mengawasinya dari atas. Aku bukan anak kecil, paman. Mungkin seperti itu, oke? Jadi endingnya cukup gantung, teman-teman ya. Cukup menggantung kali. Jadi gimana teman-teman ya? Intinya kita itu tidak boleh meremehkan seseorang. Hargai apa perjuangan orang tersebut. Hargai dan hormatilah gitu loh ya. Apapun yang kita lakukan sekarang, apapun yang kita lakukan saat ini pasti akan berdampak untuk kedepannya. Oke? Anjir, itu udah mulai bijaksana. Aduh. Oke teman-teman, cukup sekian. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Ngapunten sing kata. Mergane manusia itu penuh dengan kesalahan, kekhilafan. Oke. Sampai berjumpa kembali di review selanjutnya. Bye bye. Meow.